Allah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang bahas tema jauhi futur agar iman tetap kuat. Masya Allah. Sekarang aku mau bertanya ke Ustadz Ahmad Khan. Ya. Ustadz izin bertanya, ada yang bilang katanya nih ya, kalau misalnya kita sudah terkena futur sebaiknya kita dianjurkan untuk memperbaharui keimanan. Ibarat kayak komputer gitu ya Ustadz ya, kalau lagi nge-lag restart atau enggak di refresh gitu ya. Itu maksudnya kalau ini gimana tuh memperbaharui keimanan? Gimana? Silakan penjelasannya Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Tabrani, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah." Kata Nabi Muhammad, perbanyaklah kalian itu untuk memperbaharui iman. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul bagaimana caranya memperbaharui keimanan? Kata Nabi Muhammad, memperbaharui keimanan dengan banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa banyak kita menyebut nama Allah? Seberapa sering kita mengucap la ilaha illallah? Kebanyakan diantara kita lupanya ketimbang ingatnya. Kebanyakan diantara kita sibuk main HP-nya ketimbang baca zikirnya. Kadang kalau ama zikir lupa mulu. Ya, kadang-kadang ingatnya kalau lagi susah. Makanya sama Allah dikasih penyakit, dikasih musibah, dikasih ujian, baru udah pada nyebut. Kalau kagak dikasih ujian, nggak dikasih musibah, nggak dikasih penyakit, biasanya lupa. Biasanya orang kalau dikasih badan pada encok, pada pegel, dia perentekin ke badan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu ya Bu ya? Bangun, keceklak dikit, kesemutan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu Ustaz Maulana ya? Gimana? Tuh. Ya biasanya kalau dikasih ujian, dikasih sakit, dikasih musibah, suka banyak menyebut nama Allah. Tapi di saat nggak dikasih itu semua seperti penyakit, ujian dan musibah, biasanya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang datang riwayatnya daripada Imam Bukhari, kata Rasulullah, innallaha ta'ala idza ahabbal qauma ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika cinta kepada satu kaum atau kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia ujian. Jadi ketika kita dikasih ujian, itu tandanya Allah cinta kepada kita. Biar kita merefresh ulang dan merestar ulang, memperbaharui keimanan kita dengan cara mengingat Allah, dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Makanya jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi, cara untuk memperbaharui keimanan, membuat iman kita semakin bertambah dan memperbaruinya dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Bahkan ada satu hadis, saya baca di dalam kitab Lubabul Hadis, Al-Imam Suyuti rahimahullah taala, di dalam bab keutamaan mengucap la ilaha illallah, beliau menyebutkan di dalam syarahnya bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat anhu arba'atu alaf dzanbun minal kabair. Qila ya Rasulullah in lam yakun lahu dzambul kabair qala yughfar li ahli wa li jirani. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis ini dikatakan, siapa orang yang menyebut nama Allah dengan mengucap kalimat zikir la ilaha illallah, dia panjangkan bacanya seperti tadi, sebagaimana para habaib, para kiai, para ustadz, para mualim, para tuan guru menutup majlis-majlis ilmu mereka dengan talqin zikir seperti tadi yang dibacakan, dipanjangkan bacanya la ilaha illallah tadi, maka kata Nabi Muhammad akan menghapuskan 4.000 dosa besar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau seandainya orang yang baca itu nggak punya dosa besar bagaimana? Kata Nabi Muhammad, maka jadi penyebab Allah ampuni dosa keluarganya, kedua orang tuanya, istri anak-anaknya, pasangan hidupnya, kakak adiknya, maka diampuni dosanya dan juga dosa tetangga-tetangganya. Maka kita baca bareng-bareng ya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bareng-bareng. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadikan penghapus dosa kita semua. Amin. Dan memperbaharui keimanan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi dengan cara mengucap la ilaha illallah. Banyakin. Ntar pulang dari studio ngucap, nyampe rumah ngucap, di jalan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Boleh tepuk tangan jamaah? Masya Allah, tabarakallah. Bu Ibu, masih pada mau nanya enggak? Mau? Ya udah yuk kita langsung masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Tunjuk tangan yuk ibu-ibu, siapa yang tadi mau bertanya? Masya Allah. Ibu yang ini deh, ibu mau izin mau tanya ini teh make upnya dari jam berapa? Masya Allah cantik pisan. Tadi aja sengaja mendadak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Gege Fitria dari Majelis Taklim Al Barokah Maleer Kota Bandung. Tepuk tangan jemaah Masya Allah. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz, saya mau izin tanya buat Ustazah Nada. Ustadz saya mau tanya, kok masih ada orang ya yang malas tapi rezekinya ada aja sama Allah gitu. Terus apakah penyakit putur juga bisa membuat seseorang bisa dikelabui dengan rezeki yang banyak? Alhamdulillah, mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Pengen tanya Kak Beta emang siapa tadi? Katanya ada orang yang begitu. Emang siapa? Iya emang saha ya udah. Apa ya? Aja itu mah. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Kak Beta, izin Ustadz Ahmad dan Ustadz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, ini penting nih ya. Kadang ada orang yang menganggap bahwa ya Allah itu kenapa ya uangnya banyak, saldonya banyak, rumahnya mewah, mobilnya berjejer. Tapi sholat itu gak pernah. Kayaknya tuh malas baca Quran dan memang jauh dari Allah. Jangan kita iri, mohon maaf, jangan kita iri dengan orang yang semacam itu. Karena dalam Islam yang tadi sudah kita bahas di segmen pertama, yaitu ada yang disebut istidraj. Ini hati-hati nih. Istidraj adalah dalam ungkapan Imam Al-Ghazali bahwasanya istidraj ini adalah penundaan. Pembiaran. Maksudnya apa pembiaran? Dibiarkan diberikan nikmat. Dibiarkan diberikan uang, diberikan berbagai macam kenikmatan dunia. Padahal dia tidak beribadah, dia jauh dari Allah, dibiarkan dulu. Tapi yang bahayanya adalah ketika ia semakin lupa kepada Allah. Ia lupa dengan siapa yang memberikan rezeki tersebut, maka kelak nanti Allah akan mengambil rezeki tersebut dengan cara sekaligus dan tanpa ada tidak ada yang namanya peringatan terlebih dahulu. Ini subhanallah harus kita hindari yang namanya istidraj. Kita coba introspeksi pada diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita kepada Allah. Bagaimana hablum minallah kita. Bagaimana ibadah kita. Bagaimana sholat kita. Kalau sholat berani kita tinggal. Na'udzubillah. Kalau kita berani jauh dari Allah. Na'udzubillah. Tapi kok ya duit tuh ya ada aja. Kerjaan kok ya lancar aja. Kayaknya tuh lingkungan tuh baik-baik aja. Nih hati-hati perlu diwaspadai karena khawatir kita masuk ke dalam ranah istidraj. Tapi sebaliknya ini udah ibadah banyak. Kita udah banyak baca Quran istiqomah, sedekah juga dan lain sebagainya. Tapi kenapa kondisi kita ya masih begini-begini aja? Tentu tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad bahwasanya ketika seorang hamba dicinta maka Allah akan mengujinya. Iza ahabballahu abdan ibtalahum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba dicinta oleh Allah pasti Allah akan mengujinya. Dengan harta ia tidak terlena. Dengan harta ia tidak lupa dengan Allah. Jadi pilih mana? Mau banyak uang lupa sama Allah atau sedikit uang ingat sama Allah. Tentu pilihan kita udahlah banyak uang, senang bersedekah, juga kita selalu ingat kepada Allah. Inilah nikmat yang luar biasa. Jangan sampai uang melalaikan kita. Futur, malas ibadah, kita nggak mau ingat sama Allah. Tapi apakah bisa menjadikan itu asbab kita juga jadi rizki kita bertambah? Ya itu tadi khawatirnya ini yang menjadi ujian kita. Karena sekali lagi yang namanya ujian bukan saja nggak punya uang. Yang namanya ujian dalam hidup bukan keterbatasan uang. Tapi yang namanya ujian dalam hidup juga ketika ia memiliki banyak uang. Ketika ia punya rizki, ia punya kelebihan harta, ia punya kelapangan hidup. Bagaimana ia menjadikan harta itu? Karena kelak nanti di hari kiamat tidak akan bergerak. Tidak akan bergerak kaki manusia. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba yaumal qiyamah.
kelak nanti di yaumil qiyamah tidak akan bergerak kaki manusia sebelum ditanya 4 perkara. Di antaranya yang pertama, hartanya dari mana dan kemana dikeluarkannya. Jadi yang ditanya sumbernya dari mana, kemudian kemana dikeluarkannya. Kalau udahlah dapat dari Allah tapi tidak dikembalikan kepada Allah dengan sedekah, dengan ibadah, khawatirnya dia masuk ke dalam ranah istidraj. Naudzubillah min dzalik. Udah pokoknya jangan lupain Allah, ada duit alhamdulillah, nggak ada juga alhamdulillah. Tapi maunya ustazah makin ada uangnya makin ingat sama Makin Allah. ingat sama Allah, Bisa insya Allah ditambah lagi, Ditambah dikasih lagi lagi, yang banyak. Masya Allah. Amin ya jamaah Amin, ya ibu-ibu. Rabbal Alamin. Terima kasih ustazah Sama-sama. penjelasannya. Ibu cukup jelas ya ibu, Masya Allah. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Ayo tunjuk tangannya. Siapa yang bertanya? Kalau ibu yang tanya benerin kerudung aja bu. Yaudah yang di sini aja deh kalau gitu. Silahkan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wiwin Setiawati dari Majelis Taklim Al Barokah Maleer 5, Kota Bandung. Tepuk tangannya jamaah, Masya Allah. Tanya dong Ustadz, mohon izin bertanya ke Ustadz Maulana. Jika ada orang yang sudah menjauhi maksiat, Ada orang yang sudah menjauhi maksiat terus. tapi dirinya masih merasa putus. Oh, masih malas. Apakah orang dosa yang sudah diperbuatnya ini sudah tidak diampuni lagi? Belum diampuni. Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Maulana. Menjauhi. Menjauhi itu bukan hanya sekedar dijauhi. Tapi jamaah. Mohon ampun. 1, 2, 3. Mohon ampun. Mohon ampun itu minta arahan. Jadi ketika kita mau menjauhi maksiat, bukan hanya sekedar jauhi. Karena yang namanya setan itu adalah makhluk yang tidak pernah lelah menggoda. Dia selalu berusaha. Maka tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita tadi, saya selamatkan, bahwa dia akan menggoda kita dari sisi yang satu. Dari depan. Dari depan, apa itu? Angan-angan. Dari belakang, masa lalu, gak bisa move on. Ditarik dia. Dari kanan, godaan apa? Kesombongan. Karena merasa amalnya banyak, ibadahnya banyak. Sebelah kiri, dari arah dosa. Maka minta 2. Arah atas dan arah bawah. 1, 3. Arah atas sama arah bawah. Arah atasnya gimana Bu? Doa. Arah bawahnya sujud. Jadi perbanyak doa, perbanyak sujud. Minta arahan itu bukan hanya kita jauhi dosa, tapi kita minta petunjuk. Datang ke majelis taklim, tamani berteman sama orang baik, menuntut ilmu. Cari circle yang baik. Betul. Circle. Circle. Ya. Apalagi ibu tadi bagus dari majelis taklim apa Bu? Tahu nggak arti barakah? Apa artinya berkah? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Masya Allah. Ya, Bu, ya. Amin. Bagus banget makeupnya Bu. Berkat Ustaz. Masya Berkat. Berkat. Amin. Ngembrek Jadi diangkat. begitu ya. Iya benar. Berkat ngembrek diangkat. Oh. Jadi itu. Jadi apakah dosanya belum diampuni? Bukan dosanya tidak diampuni. Usaha itu tidak hanya dihindari, tapi berusaha untuk lebih baik lagi. Lebih baik lagi begitu ya. Terima kasih Ustaz Maulana penjelasannya. Ibu cukup jelas ya, Alhamdulillah. Ayo siapa lagi nih yang tadi belum belum ketunjuk sama aku ya maksudnya. Tunjuk tangannya, ayo siapa? Yang mana ya? Kayaknya yang oyen-oyen lagi, kerudung oyen. Silahkan Ibu. Nah. Sama-sama Bu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Awang dari Majelis Taklim Al Barokah Maleer Bandung. Masya Allah, tepuk tangan jemaah, boleh? Silahkan Ibu. Mau bertanya Pak Ustadz boleh? Boleh, mau ke siapa silakan. Ibu? Mau Pak Ahmad Khan. Boleh silakan Ibu. Ah, Ya. Ya Ibu bertanya. Oh pulang aja Bu. Silakan Ibu. Silakan, Ibu. apakah kalau orang sudah penyakit Putur. putur, seandainya Allah masih bisa tidak mengabaikan Abaikan. penyakit orang tersebut, apakah betul Ustadz? Ya. Terima kasih. Jadi maksudnya kalau ada orang yang dia Dok, kena penyakit futur, penyakit futur. artinya Allah udah mengabaikan orang Mengabaikan. tersebut. Kenapa enggak gitu ya Bu ya? Ya, terima kasih Ustadz. Ya sama-sama. Masya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Boleh silakan Ustadz kan langsung dijawab. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang sudah terkena penyakit futur berarti tandanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imamul Ghazali rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan min alamati i'radillahi taala ala abdih istighaluhu bima la ya'ni. Katanya Imam Ghazali di antara tanda dan ciri Allah Subhanahu wa taala itu berpaling dari hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hambanya itu sibuk dengan urusan yang gak ada manfaatnya. Jadi orang yang disibukkan dengan urusan yang kagak guna, yang kagak ada manfaatnya, berarti tandanya Allah sedang berpaling darinya. Dan itu disebabkan karena bisa jadi dia tidak ada rasa gairah dan malas untuk mendekat kepada Allah. Jadi orang-orang yang hakikatnya mereka itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena mereka itu malas, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah enggan untuk dekat dengannya, Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling darinya. Maka hati-hati, jangan kebangetan sibuk sama urusan dunia sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sibuk sama dunia bisa bikin kita jadi malas buat ibadah. Makanya ada satu ungkapan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Masalud dunya wal akhirah kama salil masyriq wal maghrib." Perumpamaan orang yang mengejar dunia dan akhirat itu ibarat orang yang condong ke barat dan timur. Ketika orang dia condong ke barat, maka dia akan jauh dari timur. Ketika seorang dia condong ke timur, maka dia pasti akan jauh dari barat. Karena nggak mungkin dia berada di posisi yang berada di tengah-tengah, pasti akan ada salah satu yang akan lebih dia beratkan. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengumpamakan lagi, masalud dunya wal akhirah kama salid dorotain. Perumpamaan orang yang condong kepada urusan dunia itu diibaratkan seperti punya bini dua. Orang yang condong ke bini muda pasti jauh dari bini tua. Orang yang condong ke bini tua pasti dia jauh dari bini muda. Bukan begitu Ustaz Maulana? Kayaknya orang lebih condong ke istri muda deh. Ini perumpamaan. Perumpamaan. Jadi maknanya apa? Oh, jadi gini. Jadi orang yang sibuk dengan kebaikan maka tidak akan disibukkan dengan keburukan. Betul. Tapi orang yang sibuk dengan keburukan berarti dia tidak berada dalam kebaikan. Kebaikan. Betul banget Masya Ustaz. Allah. Jadi ibu-ibu yang datang di sini berarti tidak ada di rumahnya. Berarti Ustaz, Karena Ya, dia lagi kan di sini. Berarti Ustaz- Iya. dua apa satu? Oh satu aja panjang belum ya? Ustaznya, Satu Masya aja Allah. belum. Jadi begini ya Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan. Maksudnya tuh kalau misalnya kita terkena penyakit futur itu bukan berarti Allah nggak sayang sama kita, bukan berarti Allah mengabaikan kita ya. Justru Allah tuh sayang sama kita ya, karena Allah pengen kita mengingat Allah Betul. lagi ya. Kan? Allah pengen kita biar ingat sama Allah Ingat Subhanahu wa lagi, taala, biar kita tapi kembali biasanya kalau kita udah keseringan sibuk dengan urusan yang gak ada guna, akhirnya Allah mengabaikan kita. Masya Allah, semoga Nauzubillah. kita dijauhkan dari hal itu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz penjelasannya, terima kasih Ustadz Jadi Maulana. ibu yang ada di sini Ya, berarti dia tidak lagi masak di rumahnya. ya karena lagi di sini Ustadz Maulana, Masya Allah. Siapa lagi yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. Ya ini yang paling pertama nih, Ibu kerudung oranye nih. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Majelis Taklim Al Barokah Maleer 5 Bandung. Tepuk tangan jamaah. Boleh silakan Ibu. Izin bertanya kepada Ustadzah Nada. Siap-siap. Ya.
Ya. Apakah ada doa untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa tetap beristiqomah dan supaya dijauhkan dari sifat futur. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah, silakan Ustaz. Iya, ini juga istiqomah loh Kak Beta. Apa tuh? Brosnya semua sebelah kiri semua tuh. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, izin Kak Beta dan juga izin Ustadz Ahmad Khan dan Ustadz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa ini penting banget. Karena doa ini adalah senjata kita. Doa silahul mu'min. Senjata kita cuma doa. Ya, kita punya senjata yang paling kuat adalah doa agar semua yang kita inginkan dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen istiqomah, tentunya ada doa yang sering diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini juga diajarkan oleh para ulama, dianjurkan oleh para ulama kita bacanya di sujud terakhir dalam sholat kalau hafal. Atau kalau nggak hafal kita bisa bacanya setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Doanya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kita baca bareng-bareng ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati manusia. Kadang lagi rajinnya rajin, tapi kadang-kadang sering juga males, tapi kayaknya kebanyakan malesnya. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang suka bolak-balik hati manusia. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ini ala dinik, atas agamamu. Wa ala ta'atik, dan untuk beribadah dan untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Ini selalu kita baca. Khususnya kita baca di sujud terakhir setelah sholat atau kapanpun kita baca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga bisa kita tambahkan doa yang ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perbanyak kita berdoa untuk kita menjadi orang yang istiqomah. Karena orang yang istiqomah nggak tanggung-tanggung, nggak nanggung-nanggung ini hadiahnya. Yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang sudah beriman kepada Allah. Innalladzina qalu rabbunallah, sudah mengatakan Tuhanku Allah, sudah beriman kepada Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, dia meninggalkan futur, dia meninggalkan malas-malasan, dia tetap beribadah kepada Allah, dia paksakan untuk tetap di jalur syariat, dia istiqomah, nanti tatanazzalu alaihimul malaika. Sebelum malaikat Israel datang ketika dia mau meninggal dunia, akan datang satu malaikat. Masya Allah. Kemudian malaikat membisikkan kepadanya, Allah takhafu, nggak usah takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan orang yang kalian cinta. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, akan dikabarkan kepadamu tempatmu kelak nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Harus diupayakan istiqomah, tinggalin futurnya, tinggalin malesnya. Iya, semangat. Semangat. Jamaah yang di rumah juga ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Sana tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Oke, kalau gitu jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.